Kembali lagi bersama Mr. Home. Ya, kenapa saya menutupi badan saya seperti ini? Karena ya semua orang pasti khawatir dengan kondisi sekarang, terlebih tentang COVID-19 ya, karena dia udah semakin menggila, merajalela dan segala macam, ya kan? Memang kita udah temuin sih untuk vaksin-vaksinnya, tapi vaksin ditemukan, si COVID-nya juga semakin hebat gitu. Dan peningkatannya pun semakin luar biasa. Ya kan? Sampai-sampai biasanya di Mr. Hem itu saya punya kedatangan tamu gitu. Dan kali ini lihat kiri kanan saya nggak ada, yang adanya tanda tanya. Gitu. Itu membuktikan bahwa sekarang memang COVID sudah mulai gaswat alias gawat. Ya kan? Terutama di DKI Jakarta. Ya. Kenapa saya bilang gawat? Karena sekarang udah dilakukan sebuah pembatasan per wilayah. Gitu loh. Ya kan, untuk membatasi biar warganya untuk tidak keluar rumah dan lebih melakukan aktivitasnya di rumah saja. Tetap dikasih himbauan untuk pemahaman terhadap dirinya, menjaga diri sendiri dari lingkungan yang kecil. Gitu loh. Nah, yang saya perhatikan, pemerintah khususnya Gubernur Jakarta memang sudah melakukan sidak. Ya kan? Tapi sidak aja nggak cukup kalau tidak ada sanksi-sanksi tegas gitu loh. Biar mereka tidak berkeliaran masyarakatnya, biar nggak jadi liar. Dan gubernur itu jangan hanya ngurusin yang namanya jalur sepeda, ya kan, yang mau dibongkar. Tapi gilirannya kayak gini dia harus tegas juga, Gubernur Jakarta. Ya gimana bisa tegas dong? Ya terus gimana kalau nggak tegas dong? Ini gubernurnya kan lagi cari citra. Kalau cari citra gampang sebenarnya. Cari citra punya duit ke warung, citra diolesin. Itu cari citra. Kalau sekarang bukan citra yang dicari, tapi ketegasan. Tapi kamu tahu sendiri, Bu, banyak pejabat yang tidak bisa beri keteladanan. Bagaimana rakyatnya mau ikut protokol kesehatan? Wah, iya lagi-lagi kalau misalnya masyarakat tidak mau mengikuti protokol kesehatan, ketika kita bergerak, ya balikin dulu ke diri kita, kasih contoh yang baik lah ke masyarakatnya. Dia kan seorang pemimpin, seorang gubernur. Harusnya pemimpin itu kan memberi keteladanan. Iya benar, keteladanan itu harus. Nah, sampai saya tidak bisa datang tuh, tanda tanya di sebelah kanan saya. Tapi nggak apa-apa. Orang itu kan karena egois. Iya, betul. Pemimpinnya kalau egois, ingin senangnya sendiri, rakyatnya jadi susah loh. Ya kali lagi-lagi kalau pengen egois, ya jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin itu bukan memimpin diri sendiri. Kalau dia egois terhadap dirinya dia sendiri aja dia bisa merusak. Itu harus lihat gitu loh. Dia punya rakyat yang harus dilindungi. Sekarang gimana? Udahlah, aku usah mikir pemimpin. Yang penting bagaimana rakyat selamat. Wah, oke. Kalau kayak gitu sih saya jadi bingung ya. Ya, ini kita memang tanda tanya, tapi tim saya sempat mendapatkan rekaman ya tentang apa sih yang dilakukan pemimpin Jakarta, Gubernur Jakarta. Nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Sore hari ini kami jajaran Forkompimda, Pangdam Jaya, Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan seluruh jajaran mengadakan apel siaga untuk pelaksanaan pengawasan PPKM di Provinsi DKI Jakarta. Kita akan makin menggalakkan operasi penegakan kedisiplinan, penegakan ketertiban, penegakan ketaatan atas seluruh protokol kesehatan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan Jabodetabek. Kita sama-sama menyadari bahwa pandemi ini beberapa hari ini mengalami
peningkatan jumlah kasus yang amat tinggi. Di Jakarta, per hari ini, 18 Juni 2021, ada 24.511 kasus aktif. Kasus aktif artinya orang yang saat ini terkonfirmasi positif COVID, sedang dalam isolasi atau sedang dalam perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Ini adalah angka yang sangat tinggi, mirip dengan ketika di bulan Februari yang lalu. Karena itulah kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat, penanggulangan tidak bisa hanya mengandalkan dari penegakan kedisiplinan oleh pemerintah saja. Penegakan kedisiplinan harus dilakukan oleh tiap pribadi, tiap keluarga, tiap komunitas, tiap tempat kerja. Mentaati protokol kesehatan adalah menghormati sesama, melindungi sesama. Jadi ini bukan semata-mata mengikuti peraturan gubernur atau peraturan daerah atau peraturan pemerintah, tapi mengikuti protokol kesehatan demi menyelamatkan sesama warga Jakarta. Ya, sibuknya seperti itu. Jangan ikut pemimpinnya. Aduh, kalau nggak ikut pemimpinnya terus ikut siapa? Ikut dirinya sendiri. Loh kalau gitu dia nggak memilih lagi di depan sana nanti. Urusannya nanti. Yang penting sekarang bagaimana COVID ini bisa turun. Oke. Gimana? Ya, gimana mau turun ya? Ini di Jakarta. Ada jauh dari Jakarta, masih di Pulau Jawa juga. Tuh, di Jawa Timur sana. Ini malah berbondong-bondong. Udah tahu lagi corona, udah tahu lagi situasi genting. Dia nggak percaya dengan yang namanya corona. Itulah yang terjadi. Kalau kayak gini. Hanya yang penting masing-masing diri sendiri, jangan egois. Nah, lagi-lagi pembekalannya adalah di diri kita. Kita jangan egois. Jangan seperti mereka nih. Wali Kota Surabaya sudah mencederai nama Madura, sudah memberikan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Madura. Apakah hari ini rakyat Madura berani? Apakah rakyat Madura berani? Siap satu maju? Siap satu komitmen? Oke, mari kita kawal kebijakan ini supaya orang Madura yang melintas ke Surabaya tidak menggunakan lagi swab antigen dan tidak usah lagi diswab. Maka markas-markas yang ada di pintu masuk dan ada di pintu keluar harus dibubarkan. Setuju? Setuju? Saya dari Pamekasan. Mobil saya dibiarkan. Saya atas nama supir. Saya sekarang mau bekerja, tapi demi loyalitas Madura, saya berangkat ikut. Saya tidak terima. Karena apa? Saya tiap hari lewat di sini. Tiap 2 hari saya diswab. Hidung saya sampai sakit. Belum selesai sakit, diswab lagi. Saya tidak terima. Saya mau ikut. Saya dari supir. Teman-teman supir di belakang. Itu mobil saya. Saya tidak kenal dengan anak-anak ini, adik-adik ini. Tapi saya juga mau ikut. Karena saya orang Madura asli. Saya tidak mau diperlecehkan seperti ini. Orang Madura tidak takut corona. Kami anti corona. Kami mau kerja. Tidak takut corona. Bubarkan semua ini. Bubarkan. Teman-teman supir, kita lanjut. Kita ikut sampai di daerah penghabisan. Saya dari Pamekasan. Jauh ke sini mau cari nafkah. Saya ikut. Lanjut, oke. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Terima kasih. Siapa yang repot kalau udah seperti ini? Kita butuh wejangan untuk menenangkan diri kita. Kita butuh sesuatu yang baik biar kita tidak direpotkan dengan yang namanya COVID. Sadar akan diri, sadar akan orang yang ada di sebelah kita untuk kita sayangi.
sadar akan anak-anak kita untuk masa depan kita di kondisi corona sekarang ini. Oke, kita dengarkan wejangan dari sahabat kita. Ini dia. Budaya apa yang harus kita tinggalkan sama ini, dan budaya apa yang harus kita jalani kemudian. Ini harus kita rinci, bukan hanya soal masker, bukan hanya soal protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu hanya bagian dari kita menjaga sebagian dari diri kita. Ada sebagian lain yang kita selalu nyanyikan di dalam kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Selalu kita menyanyikan itu dengan khidmat dan selalu mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dua hal ini selalu diingatkan oleh lagu kebangsaan kita. Tapi marilah kita lihat selama ini, apa yang kita bangun selama ini. Kebanyakan yang kita bangun adalah badannya. Padahal lagu itu mendahulukan jiwanya. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Tapi kita balik sekarang. Badannya terus kita bangun, sehingga semua pikiran kita itu permulaannya, masdarnya itu dari badan, bukan dari jiwa. Wah, semoga bisa menenangkan ya. Semoga semuanya bisa akhirnya paham dan mengerti. Gitu. Ini sudah menggunakan seluruh elemen masyarakat. Warganya, pemerintahnya juga sekarang sudah bahu-membahu. Karenanya pemerintah pun memberi wejangan untuk masyarakat Indonesia pada khususnya. Seperti ini. Kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman di peningkatan kasus Januari Februari tahun lalu, di awal tahun ini, kami sudah mempersiapkan secara lebih dini jumlah tempat tidur yang ada, obat-obatan yang diperlukan, peralatan seperti APD dan juga masker yang dibutuhkan, termasuk juga tenaga kesehatannya. Kami sampaikan memang sampai saat ini terjadi peningkatan yang luar biasa, dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir, di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit. Tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakitnya sudah di atas 70% di 29 provinsi. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan dari BNPB. Saat ini kita tahu angkanya mencapai 4.000 lebih, 4.800 untuk kasus harian, sehingga kita pun melaksanakan penguatan PPKM Mikro. Kegiatan PPKM Mikro yang kita laksanakan ini antara lain adalah memperkuat kegiatan testing dan tracing. Tentunya ini akan berdampak terhadap penambahan jumlah pasien yang ada di Wisma Atlet. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pemerintah daerah, kepada rekan-rekan untuk bisa ikut segera merealisasikan 31 wilayah yang akan digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri terpadu, termasuk juga wilayah di Nagrak, Pasar Rumput, dan tempat-tempat lain, termasuk apabila memang diperlukan hotel-hotel yang bisa dipersiapkan menjadi tempat isolasi mandiri, karena ini tentunya sangat diperlukan pada saat terjadi penguatan kegiatan tracing dan testing. Harapan kita bisa
memberikan hasil yang maksimal dan segera bisa menurunkan laju pertumbuhan angka COVID. Kemudian terkait dengan penegakan aturan ataupun penegakan hukum di wilayah-wilayah yang telah ditentukan adanya pembatasan, ini akan kita perkuat. Wilayah-wilayah yang melebihi jam operasional, kita lakukan penutupan, termasuk tentunya terhadap yang melanggar akan kita terapkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan. Semoga dari apa yang rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat-sahabat, ya kan, adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak, mbah-mbah, nenek-nenek, ya kan, opa-oma yang nonton YouTube ini bisa lebih mengerti lagi. Dan kembali lagi, saya tidak untuk menyudutkan siapapun di sini, tapi saya ada di sini untuk menyadarkan semuanya yang bisa nonton bahwa Corona sudah semakin menggila. Ini dibutuhkan kesadaran diri, bukan keegoisan diri. Oke? Sampai saya aja pakai mangkok nih, bukan pakai topi buat beli mie ayam. Oke, undur diri ya. Sampai jumpa. Mie ayam. 1, set.